Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira. Saya taruni tingkat 2 di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Di sini saya akan menjelaskan hasil PPT saya yang berjudul Teknik Pembesaran Ikan. Adapun teknik pembesaran ikan yaitu ikan laut atau ikan gurame, Espornesus gurame, merupakan salah satu jenis ikan air laut yang banyak digemari sebagai ikan konsumsi di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Selain sebagai ikan konsumsi, ikan ini juga dipelihara di kolam maupun di akuarium. Sebagai ikan konsumsi, banyak faktor yang menjadikan prospek budidaya gurame menjadi sangat menjanjikan. Faktor pendukung tersebut diantaranya adalah lahan untuk budidaya gurame masih sangat banyak tersedia, benih dan pakannya mudah didapat, serta data tentang cara budidaya cukup memadai. Prospek bisnis ikan gurame, masyarakat Indonesia sudah sangat mengenal gurame. Gurame termasuk salah satu dari 12 komoditas dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Yang kedua itu ikan air tawar, ikan mas, Cyprinus caprio. Secara umum komersialnya, pembudidaya ikan ini dibagi menjadi dua segmen, yaitu pembesaran dan pembibitan, termasuk juga dalam pembudidayaan ikan mas. Proses pembibitan ikan mas ini di luar persiapan indukan atau membutuhkan waktu 5-7 hari hingga menjadi larva berukuran 5 cm atau memiliki bobot 2,5 gram. Tahap tersebut akan membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Lalu ikan ini dijual pada peternak pembesaran. Pembesaran dari ikan emas ini adalah dua segmen, yaitu ikan bibit dengan ukuran 2,5 gram. Ini menjadi ikan emas berukuran 50 gram. Waktu yang diperlukan adalah 1 bulan. Lalu pembesaran untuk dikonsumsi yaitu dengan ukuran 50 gram atau 20 ekor dalam setiap kilogramnya, menjadi 4 ekor ikan per kilogramnya. Dalam tahapan ini dibutuhkan waktu 3 bulan. Yang keempat yaitu udang windu, Peneus monodon. Udang windu merupakan salah satu bahan makanan sumber protein hewani yang bermutu tinggi. Bagi Indonesia, udang windu merupakan salah satu komoditas unggulan di Indonesia. Prospek bisnisnya yaitu hingga sekarang ini udang windu masih menjadi dambaan bagi para pelaku usaha tambak karena permintaan pesat untuk jenis udang windu masih sangat meningkat. Oleh sebab itu, banyak petani tambak yang tidak jera untuk membudidayakan udang tambak. Meskipun usaha budidaya udang windu ini sering naik turun dan tidak stabil, kisaran harga udang windu ini sendiri juga sangat tinggi, yaitu mencapai 150.000 setiap kilogramnya dengan isi sekitar 10-15 ekor udang windu. Yang keempat yaitu udang faname, Lithopenaus fanamai. Udang faname yang merupakan jenis udang introduksi dari kawasan subtropis Amerika seperti Meksiko dan Panama, ini menjadi peluang usaha argo yang menjanjikan saat ini. Bagaimana tidak, pasar udang yang konon udang faname ini digemari masyarakat dalam negeri melainkan juga masyarakat luar negeri. Karena inilah kebutuhan ekspor udang faname dari tahun ke tahun terus meningkat. Pembesaran dan pembibitan udang faname pun sama-sama prospek yang cerah. Prospek yang cerahnya itu harga yang stabil serta pemasaran yang mudah. Inilah beberapa hal yang kemudian membuat banyak orang yang memiliki budidaya pembibitan udang faname dalam waktu 15 hari sejak tebar telur udang faname di kolam faname yang sedang berukuran PL6 atau puslarva sudah bisa dipanen dan dijual kepada petani udang faname. Memiliki rasa daging yang gurih dan berprotein tinggi dengan ukuran yang relatif besar dan rasanya yang sangat lezat. Udang ini termasuk komoditas yang terjual ratusan bahkan jutaan rupiah per harinya. Yang kelima yaitu rumput laut, Eucheuma contani. Salah satu sumber daya hayati untuk laut Indonesia yang cukup potensi adalah ganggang laut atau biasa dikenal dengan nama rumput laut. Salah satu jenis rumput laut yang telah banyak dibudidayakan adalah Eucheuma sp, tepatnya di wilayah perairan pantai. Semakin luas pemanfaatannya, hasil
olahan rumput laut di dalam berbagai industri membuat kebutuhan akan rumput laut sebagai bahan baku juga semakin meningkat. Melihat begitu besarnya peluang usaha tersebut, budidaya rumput laut mempunyai prospek yang cerah karena mempunyai nilai ekonomis yang penting dalam menunjang pembangunan dalam bidang perikanan. Baik kaitannya dengan menyediakan bahan baku industri di dalam negeri, peningkatan ekspor dan migas, meningkatkan pendapatan petani dan nelayan. Peluang usaha budidaya rumput laut memang bisa dibilang sangat potensial, di mana pengembangan komunitas rumput laut kian meningkat pesat. Sekian dari saya, semoga apa yang saya bicarakan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.